Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullah rabbukum alladzi khalaqakum min nafsihi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala nikmatnya yang tiada batas kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Saya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah sholat Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan perintahnya semaksimal kemampuan kita dan juga dengan menjauhi segala larangannya. Amal jariah, amal yang tidak terputus. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah membuka untuk mereka berbagai kebaikan dalam jumlah yang sangat banyak. Kaum mukmin mendapatkan taufik mengamalkan berbagai kebaikan tersebut. Di antara berbagai kebaikan itu ada yang pahala yang terus mengalir setelah dia meninggal dunia. Mereka telah berpindah dari dunia yang merupakan lahan amal, namun pahalanya tidak terputus. Derajatnya terus meningkat, kebaikannya terus berkembang dan pahalanya terus berlipat ganda padahal dia berada di dalam kuburnya. Betapa mulianya orang-orang mukmin yang diberi taufik untuk mengamalkan amal soleh yang dikenal dengan amal jariah. Betapa berkah hidupnya dan betapa bagus tempat kembalinya. Luasnya pilihan amal jariah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Amal jariah banyak variannya, bukan hanya 3 jenis amal yang telah kita kenal selama ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata insanu qata'a amaluhu illa bi thalatha illa min shadaqah jariyah aw 'ilmi yutafa'u bi aw waladihha shalihin yad'u." Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah amalnya dari dirinya kecuali dari 3 amal: sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya. Sebenarnya ada hadis lainnya yang menyebutkan tentang amal jariyah. Kita bahas secara ringkas mengingat waktu yang terbatas. Pertama, sedekah jariyah. Jadi maksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf kebaikan. Selama wakaf tersebut masih dimanfaatkan oleh manusia, maka pahalanya terus-menerus mengalir kepada orang-orang yang berwakaf. Wakaf dalam kebaikan adalah berbagai macam, di antaranya mencetak mushaf Al-Quran dan membagi-bagikannya, termasuk juga mencetak kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari dan Muslim serta seluruh kitab sunnah sahih lainnya. Juga mencetak dan mendistribusikan berbagai rekaman Islami dan segala sarana ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan bisa dipakai oleh menyebarkan kebaikan. Membangun masjid hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya wakaf tempat salat, membangun Islamic Center, lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran dan semisalnya. Membangun rumah-rumah penginapan dan mewakafkannya untuk ibnu sabil,
atau musafir yang kehabisan bekal. Dan siapa saja yang butuh tempat bernaung, menggali sumur untuk sumber air minum, pengairan dan bercocok tanam. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal-amal dan kebaikan seorang mukmin yang sampai kepadanya adalah setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, dan mushaf yang dia wariskan, atau masjid yang dia dirikan, rumah untuk ibnu sabil yang dia dirikan, atau sungai yang dia dirikan, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan saat dia sehat, dia di masa hidupnya, itu akan sampai kepada yang setelah kematiannya. Ibnu Majah nomor 242. Al-Albani menyatakan hadis ini sahih di dalam Sahih At-Targhib. Memperbaiki jalan juga termasuk sedekah jariyah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah berkata, memperbaiki jalan termasuk sedekah jariyah. Ketika seorang memperbaiki jalan, menyingkirkan semua barang yang membahayakan dari jalan dan orang-orang terus-menerus mendapatkan manfaat dengan perbaikan jalan tersebut, maka ini termasuk amal jariyah. Kaidah dalam sedekah jariyah adalah setiap amal soleh yang terus berlanjut pada seseorang setelah kematiannya. Syarah Syekh Riyadus Shalih 4358. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Syekh Abdul Qadir As-Saqaf menyatakan bahwa adanya ketentuan ilmu yang dimanfaatkan dalam hadis ini karena ilmu yang dimanfaatkan orang lain tidak mendatangkan pahala kepada pemiliknya setelah kematiannya. Kadang juga muncul pertanyaan, apakah ilmu yang disebut dalam hadis ini adalah ilmu syar'i saja ataukah ilmu dunia juga termasuk di dalamnya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah saat ditanya hal ini menjawab bahwa yang zahir atau terlihat jelas adalah bahwa hadis tersebut bersifat umum. Setiap ilmu yang dimanfaatkan maka dia akan mendapatkan pahalanya. Namun yang paling utama dan paling tinggi nilainya adalah ilmu syar'i. Andaikan kita asumsikan seorang meninggal dunia sementara dia telah mengajarkan sebagian orang tentang suatu keahlian bekerja ataupun profesi yang mubah, lalu orang-orang dimanfaatkan ilmu yang dia ajarkan, maka pahala yang sampai kepadanya dan dia diberi pahala atas dasar hal itu. Iqa al-Bab al-Mahfud ayat 16. Kemudian anak soleh yang mendoakannya. Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf menjelaskan, yang dimaksud anak soleh adalah orang mukmin. Dibatasinya anak di sini dengan anak yang soleh karena pahala tidak diperbolehkan dari selain anak soleh. Sedangkan disebutkan orang-orang yang mendoakannya adalah sebagai motivasi bagi sang anak agar mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian menanam pohon yang berbuah. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimi yaghfir arsa aw yadhkarahu zaw'a fa ya'kulu minha tayra aw insana aw bakhiha illa kana lahu bihi shadaqah." Tidak seorang muslim pun yang menanam bibit pohon atau menabur benih di tanah, lalu burung atau manusia atau binatang memakan dari ini kecuali hal tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2320 dan Muslim nomor 1553. Kemudian dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang mukmin pun yang menanam suatu bibit pohon kecuali apa saja yang dia makan darinya merupakan sedekah baginya, apa saja yang dia curi darinya adalah sedekah baginya, apa saja yang dia makan binatang-binatang adalah sedekah baginya, apa saja yang dia makan burung atau sedekah baginya, dan apa saja yang dia ambil seorang darinya adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim 1552. Dari sekian amal jariah ini, manakah yang mampu dan memungkinkan kita lakukan? Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan semua amal tersebut, namun kita dihasung dengan kuat agar
melakukannya demi kebaikan kita sendiri di akhirat nanti. Kita takar kemampuan maksimal yang kita miliki dan kita lihat kemungkinan melakukannya. Bila mampu dan mungkin dilakukan semuanya, maka itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada seorang mukmin. Bila kita mampu seluruhnya, maka dilakukan sesuai kemampuan. Yang penting tujuannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha ma tastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Surat Al-Tahbun ayat 16. Barakallahu lakum fi Qur'an al-azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhakril hakim wa taqabbal minkum wa minkum bala tilawatan innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang benar, pemahaman yang benar, dan pengalaman yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sesuai metode Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Berdasarkan hal itu, baru kita bisa menyebarkan ilmu syariah secara benar kepada orang-orang yang belum mengetahui. Allahu a'lam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala khalqihi ashhadihi la mahdinihi wa ashabihi ajma'in wa man sara 'ala najihi wa tariqatihim ila yaumiddin. Wa anha ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.